Nah, sampailah kita pada resep kita yang kedua, yaitu soto Banjar. Soto Banjar ini adalah soto bening, tapi mempunyai rasa yang khas, karena di dalam bumbu tersebut mempunyai bumbu jintan dan adas. Bumbu apa aja yang dipakai untuk soto Banjar ini? Kita lihat bahan-bahannya sebagai berikut. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lada, adas, dan jintan. Kemudian bumbu yang tidak dihaluskan juga ada kayu manis dan bawang putih yang sudah digoreng. Kita juga menggunakan ketupat di sini, kemudian bawang merah yang digoreng, kemudian jeruk, kemudian daun seledri, dan racikannya juga kita lihat adalah telur ayam, perkedel, dan kentang. Dan ayam yang sudah disuiri juga soun. Nah, bagaimana pemirsa? Anda sudah siap dengan catatan Anda dan mungkin sudah mencatat resep yang tadi. Bagaimana kalau kita mulai saja soto Banjar? Seperti biasa, masakan Indonesia selalu bumbunya ditumis terlebih dahulu. Nah, kini bumbu yang sudah dihaluskan, kita tumis terlebih dahulu dengan kayu manis. Ya. Kemudian kita panaskan api. Nah, bagaimana pemirsa? Anda bisa melihat betapa birunya kompor gas Rinnai ini, kompor gas Rinnai RT 704. Nah, setelah panas, kita masukkan minyak goreng kesayangan kita. Jernih, murni, alami, dan titik didihnya tinggi sekali. Titik didihnya tinggi bahkan tidak merusak dari aroma minyak tersebut ya, minyak filma. Nah, kemudian kita tumis bumbu yang dihaluskan. Seperti ini. Ke dalam minyak yang cukup panas. Ya. Sambil kita masukkan satu batang kayu manis. Kita tumis sampai harum dan matang. Nah, di sini masakan Indonesia menjadi enak karena tumisan dari bumbu tersebut. Kalau Anda tanggung menumisnya, berarti Anda mendapatkan rasa yang tanggung atau aroma dari bumbu yang mentah ya. Jadi ini harus benar-benar harum dan matang. Seperti ini. Ya. Ya, sudah mulai harum. Anda boleh masukkan bumbu kaldu Indofood rasa ayam. Ya, 1 sachet seperti ini. Kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan sedikit air. Anda jangan takut kalau misalkan ada kerak di penggorengan Anda, karena kerak ini menambah semaraknya bau aroma dari bumbu yang kita tumis. Dan saya di sini menggunakan penggorengan dari Fancy yang terbuat dari aluminium murni dan sudah dilapisi dengan teknologi dari Jepang juga seperti ini. Iya, kemudian kita buka air yang sudah kita rebus. Kita masukkan ayam yang kita sudah potong-potong. Seperti ini, ya. Sampai dia empuk kurang lebih 1 jam ya. Kita angkat keraknya. Iya. Semuanya jadi terangkat. Nah, keistimewaan dari wajan ini, keraknya pun sampai terangkat ya. Ya, baru kita matikan kompor. Kemudian kita tuang ke dalam rebusan ayam. Iya. Jadilah soto Banjar seperti ini. Kita tunggu sesaat. Oke, kita angkat. Kita tutup supaya aroma harumnya tidak terbuang kemana-mana. Sambil kita kecilkan api, jangan lupa kalau Anda merebus atau membuat kaldu, apinya selalu dikecilkan. Nah, ini kehebatan dari Rinnai juga. Dia bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan tetap dengan gas yang irit dan awet ya. Sambil menunggu soto ayam Banjar ini matang, kita meracik racikannya. Yaitu tadi saya sudah sebutkan, terbuat dari ketupat. Mungkin Anda sudah bisa membuat ketupat dari beras yang dicuci bersih. Kemudian dikasih sedikit air kapur. Mungkin Anda rendam kurang lebih 1-2 jam. Kemudian Anda bisa masukkan ke dalam kantong ketupat. Kemudian Anda bisa rebus dengan keadaan ketupat itu tenggelam selama kurang lebih 1-2 jam. Ya, ketupatnya kita angkat.
Kemudian kita beri soun yang sudah diseduh. Kemudian kita beri dengan perkedel. Ya, perkedel yang kita buat dari kentang. Mungkin Anda sudah terbiasa membuat perkedel dari kentang dan sedikit daging. Kemudian ayam yang disuiri. Ya, ayam yang sudah matang dan disuiri. Kemudian kentang rebus. Ya, seperti ini kita potong-potong saja. Ya. Kemudian telur ayam. Dan baru nanti kita tuangkan dengan kuah yang lagi kita masak seperti ini. Oh, aromanya luar biasa. Kemudian kita tambahkan sedikit garam. Ya, kemudian sedikit gula pasir. Kemudian kita ambil racikan yang sudah kita racik seperti ini. Kemudian kita tuangkan dengan kuah sotonya. Wow. Ya. Sebelum dihidangkan, Anda jangan lupa menambahkan sedikit kecap manis Indofood. Iya. Dan terakhir, Anda bisa taburkan seledri dan bawang goreng. Dan tak lupa, hidangkan jeruk untuk menyantapnya. Usai sudah soto Banjar dan masih banyak soto-soto yang lain. Dan jangan kemana-mana.